kepada teman-teman yang lain, baik yang ada di WA, family, dan sebagainya. Dan hari ini acara kita kurang lebih adalah 1,5 jam, dan kita juga akan mendengarkan kesaksian yang akan memberkati hati kita semuanya, yang akan disampaikan oleh Pastor Doni Tompuno dan Ibu Sandy Sujak. Mereka adalah Gembala Sidang Victory Church Indonesia ya di Jakarta Selatan. Dan hari ini juga Bapak Ibu bisa mencatat atau screenshot nomor ini. Ibu Dewi adalah sekretariat dari Satu Tubuh. Untuk bahan yang nanti akan disampaikan, Bapak Ibu bisa WA ke Ibu Dewi di 0811191916 untuk mendapatkan bahan presentasi yang disampaikan oleh Pastor Roni Daud Simeon. Dan Bapak Ibu, berikutnya yang belum join, pada saat ini saya melihat di dalam partisipan ada 59 orang yang sudah bergabung pada siang hari ini. Ini adalah PowerPoint yang saya buat untuk membantu kita yang belum terkoneksi dengan audio. Karena yang belum terkoneksi dengan audio tentunya tidak akan mendapatkan suara ya, atau tidak dapat mendengarkan suara dari saya maupun dari host maupun dari co-host dan pembicara. Caranya adalah klik join audio. Jadi setiap yang belum join audio selalu ada gambar seperti ini muncul ya Bapak Ibu. Saya coba pakai pointer, akan seperti ini ya. Diminta kita untuk join audio dan call via device audio. Berikutnya adalah setelah kita klik ini, maka gambar audio di sebelah kiri ini gambar audio akan muncul. Itu adalah tandanya bahwa kita dapat mendengarkan suara host dan co-host. Atau gambar yang kedua yang saya buat ini, yang untuk mempermudah kita untuk join audio, ya ini adalah gambar audionya. Jadi kita ya langkah kedua adalah klik call via device audio yang ini, yang tadi. Kemudian ada gambar audio akan muncul ya. Tandanya bahwa kita dapat mendengarkan suara host ataupun co-host. Berikutnya Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah caranya untuk memperbesar tulisan di layar kita ya. Kalau kita menggunakan HP. Jadi dengan dua jari ini, satu menghadap ke utara, satu ke selatan, maka kita dapat memperbesar tulisan-tulisan yang ada di layar kita. Berikutnya adalah selain unmute dan stop video yang akan kami lakukan pada waktu acara ini berlangsung, terutama pada saat kesaksian dan sharing firman Tuhan supaya kita tidak terganggu atau kita sebut membisukan video dan mic Bapak Ibu supaya tidak ada suara yang bocor ya, supaya kita juga tidak terganggu oleh suara-suara yang lain dan kita hanya fokus kepada suara pembicara, maka kami akan setting untuk Bapak Ibu tidak bisa buka video maupun audio pada waktu hamba-hamba Tuhan sharing dan kita mendengarkan kesaksian. Berikutnya di titik 3 ini di HP kita ya, di handphone. Begitu kita klik itu biasanya ada tulisan chat ya. Jadi Bapak Ibu bisa chat di sini ya. Nanti Bapak Ibu yang mau didoakan, konseling, mau didoakan kesembuhan, pelepasan dan sebagainya, itu nanti akan ada breakout room ya. Jadi di Zoom ini ada namanya breakout room atau ruangan-ruangan kecil yang banyak sekali yang kita bisa join di sana. Nanti untuk breakout room ganjil ya, itu untuk pria, dan breakout room genap untuk yang wanita Bapak Ibu. Berikutnya adalah Bapak Ibu, ini adalah cara settingan satu kali, otomatis audio Bapak Ibu akan selalu on di dalam setiap Zoominar. Jadi di dalam mengikuti setiap Zoominar, Bapak Ibu tidak perlu lagi selalu connect itu audionya, nggak usah diklik-klik terus-menerus ya setiap kali masuk di dalam Zoominar yang ada. Caranya adalah sebelum join, di sini ada setting ya, ada setting ya, seperti ini kalau di handphone kita. Begitu kita klik, nanti akan muncul setting, ada meetings ya. Di meeting settings ini biasanya dalam posisi off. Jadi kita klik di sini dan pilih
call over internet ya, call over internet dicentang, maka akan jadilah seperti yang nomor 5 ini. Bapak Ibu bisa screenshot untuk membuat settingan seperti ini. Jadi setiap kali Bapak Ibu masuk di dalam Zoominar tidak akan lagi kesulitan untuk selalu connect audio ya. Kadang-kadang orang berkata, "Loh, kenapa ya saya belum mendengarkan suara?" Ya, karena belum terkonek dengan audio. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, untuk melihat apa yang ada di layar Bapak Ibu, itu caranya bukan menyalakan video. Menyalakan video adalah semua orang di ruang Zoom ini dapat melihat wajah Bapak Ibu, ya. Tetapi untuk melihat apa yang ada di layar, itu hanya bisa dilakukan oleh host dan co-host pada waktu mereka share, ya. Ada di fitur Zoom ini share screen sehingga Bapak Ibu baru dapat melihat apa yang ada di layar ya. Jadi banyak orang yang tidak mengerti, mereka berpikir dengan menyalakan video bisa melihat apa yang ada di layar. Untuk melihat apa yang ditampilkan di layar hanya host atau co-host yang bisa share screen-nya dan audio tentunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi ini adalah setting untuk di laptop ya. Saya mau membantu Bapak Ibu supaya lebih mengenali Zoom ini dan menguasai Zoom ini. Karena ini banyak sekali kegunaannya. Zoom ini bisa dipakai untuk konseling pranika, bisa untuk komsel, untuk doa, untuk adakan KKR, untuk rapat, dan banyak hal yang bisa dilakukan di sini, di Zoom ini. Caranya adalah klik di sini, nanti ada tulisan audio setting. Ya, audio setting. Setelah Bapak Ibu klik audio setting, maka akan muncul gambar seperti ini. Ada speaker, ada mikrofon, ada namanya suppress background noise. Suppress background noise ya yang saya setting saat ini adalah high. Sehingga pada waktu saya mengetik, Bapak Ibu tidak akan mendengarkan suara ketikan tangan saya. Bahkan saya tepuk tangan, Bapak Ibu juga tidak akan bisa mendengarkan suara tepuk tangan saya. Saya akan coba ya, Bapak Ibu lihat. Jadi suara-suara di sekitar saya ini, walaupun di samping saya ada akuarium, saya pelihara ikan dan sebagainya, ada filter, ada suara air, tidak akan masuk ya di tempat Bapak Ibu. Dengan cara suppress background noise di posisi high ya. Sehingga bahkan anjing menggonggong juga tidak akan kedengaran oleh Bapak Ibu. Sedangkan Bapak Ibu jikalau kita menggunakan Zoom ini ya untuk nyanyi, untuk KKA, untuk komsel maksud saya, untuk doa, kita sambil nyanyi, kita main gitar untuk mendapatkan suara yang terbaik untuk suara vokal maupun untuk suara musik, caranya adalah kita setting di Music and Professional Audio ini. Semuanya dicentang ya. Show in meeting option to turn on original sound, kemudian centang juga high fidelity-nya, echo cancellation-nya, dan stereo audio-nya untuk mendapatkan suara yang terbaik. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita menjadi host atau co-host, Bapak Ibu. Dan berikutnya inilah gambar yang bisa Bapak Ibu screenshot untuk caranya ya, setting, audio setting. Ini untuk posisi high, untuk pembicara, ya ini sangat berguna sekali. Sedangkan ini untuk WL, singer, dan pemusik, ya. Ini adalah settingan Music Professional Audio. Dan berikutnya ini adalah speed test internet, ya, untuk mengetahui kecepatan internet kita, ya. Diharapkan Bapak Ibu dapat mendapatkan internet yang di atas 5 Mbps, ya. Ini adalah menunjukkan besarnya jalan, ya, besarnya jalan sehingga mempermudah kita untuk dapat di Zoom ini dalam keadaan stabil, ya, kalau di atas 5 Mbps. Terima kasih untuk tidak menyalakan video selama acara berlangsung. Dan kemudian itu semuanya kenapa kita tidak buka video dan mic ya bagi peserta itu untuk juga supaya bandwidth internet kita itu dapat dipergunakan dengan lebih baik ya. Semakin banyak yang buka video, nyalakan video, ini kalau ada 3 pipa, ini jadi pipanya yang paling kecil. Jadi saluran-salurannya itu jadi kecil. Air yang keluar itu di pipa jadi kecil. Ya, sama juga jaringan internet kita, bandwidth kita jadi kecil. Ya, itulah sebabnya kita tidak menyalakan video kalau tidak penting-penting banget. Oke, Tuhan memberkati kita. Dan pada saat ini
pada saat ini Bapak Ibu kita akan masuk di dalam acara kita dan kemudian saya akan persilakan untuk kesaksian dari Pastor Doni dan Pastor Sandy. Waktu dan tempat saya persilakan. Nanti akan dibantu juga oleh Pastor Roni Daud Simeon ya di dalam memandu kesaksian tersebut. God bless dan berkati. Shalom, Pastor Brian Lucas. Thank you buat kesempatannya dan juga terima kasih buat Kak Roni Daud Simeon yang selama ini sudah membimbing ya, memberikan teladan yang luar biasa buat pernikahan kami, Kak Roni dan Cinensi, bahwa pernikahan mereka yang menjadi inspirasi bagi kami. Ya, puji Tuhan saya diberikan kesempatan bersama suami untuk bersaksi bagaimana karena background saya 5 tahun, papa saya sudah berselingkuh, pergi meninggalkan kami total 15 tahun. Jadi saya bertumbuh menjadi seorang anak yang memang benar-benar dan sampai memang kondisinya saya sudah pahit dan sampai kondisi pahit itu saya akhirnya terkena dengan yang namanya pergaulan bebas ya. Pada waktu itu saya dari kelas 5 SD sudah perokok, ngobat, ganja, free sex. Mama saya itu sangat-sangat benar-benar pahit ya. Saya karena kelihatannya, sorry interupsi sebentar, Pastor Sandy. Kelihatannya di sana lagi signalnya kurang bagus ya, merah ya di tempat kami. Mungkin bisa dicoba lagi atau ada wifi yang lain. Kalau nggak ada, bisa. Ya Pak, tadi nggak kedengeran ya Pak? Iya, betul. Oke, sekarang udah putih lagi. Signalnya udah putih lagi. Dari awal Pak? Sampai kelas 5 SD. Setelah itu agak hilang-hilang. Silakan, Bu Sandy. Iya. Jadi kami ini beda backgroundnya Pak, Bapak Ibu ya. Kalau saya memang dari keluarga papa selingkuh, sampai akhirnya memang adik-adik saya juga semuanya terkena lah pergaulan bebas ya. Dan suami saya dari keluarga yang memang orang tuanya jadi figur yang baik. Jadi pada waktu saya mengalami pertobatan tahun 1995, saya dipulihkan. Lalu 2 tahun kemudian saya bertemu suami, lalu tahun 99 kami menikah. Nah pada saat itu kami menikah benar-benar memang dalam keadaan yang memang menjaga ya pranikah kami, hidup kudus, masuk pernikahan disiapkan ya, bimbingan pranikah. Lalu kami ikut juga bagaimana menjadi suami dan istri, dan kami mengandung pun ikut mendidik anak. Tetapi walaupun sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya, dan dalam kondisi keluarga saya pun juga akhirnya setelah 14 tahun dipulihkan, tetap di dalam rumah tangga itu pasti ada banyak konflik-konflik ya, dan pada saat itu pun kami tidak ada mentor gitu ya. Nah pada waktu saya dan suami ketemu Kak Roni Daud itu dalam kondisi kami itu berdua sedang dalam kondisi yang secara kami sudah menjadi pemimpin kegerakan anak muda, sudah dalam pelayanan, sudah menjadi figur kakak rohani, tapi kami sendiri itu sedang mengalami konflik yang berat Bapak Ibu. Jadi kami mengalami kegagalan sampai di tahun kelima itu saya ingin tinggalkan suami saya ya. Jadi memang karena faktor-faktor di mana kami dalam hal keuangan juga pada waktu pelayanan pun tidak dipersiapkan ya. Jadi itu pemicu konfliknya memang karena masalah keuangan ya. Sampai waktu kami datang dengan Kak Roni pun kami dalam kondisi berhutang Bapak Ibu waktu tahun itu sekitar 2011 ya. Kami hutangnya itu sampai 800 juta karena salah investasi, dan itu terus terang bukan uang kami, uang bank, jadi bunga berbunga. Sampai waktu kami cerita dalam kondisi terpuruk itu, kami cerita sama Kak Roni bahwa kami harus bayar hutang per bulan itu 15 juta per bulan. Ya itu stres sekali, sementara kami persembahan kasih karena kami berdua full time dari gereja hanya 3 juta. Jadi mau konseling kemanapun ya kondisinya tetap tidak ada solusi.
Ya, tetapi ya puji Tuhan dalam proses itu ya waktu itu Kak Roni Cinensi mengayomi kami dan kami pun juga ikut waktu itu STT Kingdom ya. Jadi di dalam perjalanan proses kami menjadi mahasiswa dan mahasiswi kami pun diayomi terus sehingga pada perjalanannya kami benar-benar itu mengalami pemulihan ya karena memang kondisi keuangan ini pemicunya sampai benar-benar dengan hutang 15 juta sebulan dan gaji hanya 3 juta itu hidup udah kayak kereta api ya Bapak Ibu ya. Pokoknya benar-benar kondisinya itu stres berat sampai memang kami sempat meninggalkan pelayanan dan pergumulan ini kurang lebih 10 tahun. Ya, tetapi puji Tuhan di tahun 2015 kami melewati badai ini ya, jadi kurang lebih itu 10 tahun dan sampai akhirnya pernikahan kami pun dipulihkan. Ya, saya sadar saya sebagai istri banyak hal di mana saya itu berontak sama suami, saya menuntut dia karena kamu tuh sebagai suami harusnya seperti ini. Jadi banyak hal di mana saya juga tidak bisa tunduk dalam kepemimpinannya ya dan akhirnya itu yang membuat pelayanan kami pun tidak maksimal dan pada saat kami berhutang pun suami saya diangkat menjadi pemimpin jemaat di gereja karena papinya meninggal ya waktu tahun 2011. Jadi saya dan suami juga dalam kondisi merasa tidak layak, merasa gagal, udah nggak bisa lagi nih dalam hal ini bagaimana kami mau berdiri sementara persoalan itu begitu berat, sementara jemaat juga tidak ada yang tahu. Ya tapi kami lewati dan akhirnya kami berdua juga mengalami pemulihan dan saya juga sama suami merendahkan hati minta maaf ya sampai akhirnya pernikahan kami mengalami banyak hal Tuhan pulihkan sampai pada akhirnya pun setelah melewati proses yang panjang hutang-hutang kami pun juga akhirnya lunas pada tahun 2015 Bapak Ibu ya dan sampai sekarang pun karena memang kami pernah mengalami kegagalan di dalam kami membangun pernikahan kami dan kami puji Tuhan bersyukur di saat masa kami terpuruk kami punya sosok kakak rohani ya Kak Roni dan Cinensi yang menjadi inspirasi buat kami. Ya kami sih apa adanya, kami tidak malu walaupun kami sudah pembicara, sudah pengkhotbah, saya sendiri pun sudah sering bicara di seminar-seminar, hai istri tunduk sama suami, tapi sehari-hari saya prakteknya bukan nunduk, nanduk, bahkan nyeruduk, ya saya akuin semuanya ya Bapak Ibu ya, saya tidak mau lagi jaim, saya terbuka inilah kegagalan saya sebagai istri dan suami saya juga demikian, ya kami terus berproses dipulihkan, ya puji Tuhan ya sampai hari ini pun akhirnya di jemaat kami sudah jadi Bapak Ibu dan Bapak Ibu Gembala, kami melayani keluarga-keluarga juga yang ternyata pada waktu kami terbuka, banyak juga jemaat kami yang juga jatuh dalam hal-hal di mana yang kami jatuh gitu. Jadi saya percaya kalau kita pernah mengalami kegagalan dalam hubungan kita sebagai suami dan istri, ternyata yang tadinya menurut saya itu menjadi satu hal yang malu dan aib ya, dan itu merupakan satu hal yang nggak pantas untuk diceritakan, setelah kita berani terbuka dan mengakui sekalipun kita ini gembala, ternyata jemaat pun juga akhirnya memiliki rasa aman dan terjadilah keterbukaan di dalam atmosfer gereja kami. Dan sampai hari inilah kami akhirnya mulai melayani fokus pemuritan dalam pernikahan dan mulai ada buah-buahnya gitu. Tuhan juga pulihkan pernikahan demi pernikahan, bahkan yang sudah 8 tahun berpisah, yang sudah bercerai juga ada yang dipulihkan. Ya sampai sekarang kami juga melayani mentoring pemuritan juga untuk istri-istri yang suaminya selingkuh, suami-suami yang istrinya selingkuh. Dan puji Tuhan, akhirnya kami sungguh-sungguh bisa merasa benar-benar hidup kami menjadi berkat untuk pernikahan-pernikahan yang hancur, ya sehingga mereka bisa memiliki harapan di dalam Tuhan. Amin. Ya, memang kami bersyukur ya, kami punya banyak mentor Bapak Ibu ya. Salah satunya memang Kak Roni Cinensi. Kami ingat sekali waktu itu kami punya masalah keuangan dan papi saya baru saja dipanggil Tuhan. Dan di saat itulah kami benar-benar mendapatkan satu figur ya. Dan memang juga awal pemulihan dalam pernikahan kami, memang pemicunya itu soal pernikahan kami adalah masalah keuangan. Saya dan istri kami ini bertemu dalam kegerakan anak muda. Dulu kami diajar doa, bahkan kami bertemu ini di doa puasa 10 hari Bapak Ibu. Ya, 10 hari nggak makan, ya kita berdoa buat bangsa dan negara. Tapi satu hal, kami ini tidak pernah diajar, diperlengkapi bagaimana mengelola uang. Itu salah satu hal yang benar-benar hari ini kami ajarkan kepada anak-anak kami dan kepada generasi di bawah kami. Penting sekali untuk kita mengatur keuangan. Karena kalau tidak, ya pernikahan itu pun tanpa keuangan yang sehat, ya akan mengalami goncangan juga. Nah, di situ kami belajar. Ya kami bersyukur, saya juga dulu ikut camp kegerakan pria sejati.
itu awal pertobatan saya dalam hal kepriaan. Saya pun ikut wanita bijak, ya. Saya pun juga diayomi ikut Kingdom Business Community, ya, dengan Pak Yuhono, ya, kami konsultasi gitu. Nah, jadi hari ini pengalaman-pengalaman kami dalam hal membangun pernikahan di masa-masa sulit kami, baik dalam keuangan maupun secara emosional maupun secara ya hal-hal yang seperti itu membuat kami konflik. Nah, semua itu justru hari ini di masa pandemi ini kami melihat bahwa itu menjadi jawaban juga, akhirnya bisa menolong banyak pasangan gitu. Nah, kami bersyukur justru di luar dugaan lah selama setahun pandemi ini, ya, salah satu YouTube, ya, di gereja kami itu kesaksian kebanyakan pernikahan dan keluarga dan juga hutang. Nah, banyak orang yang bertanya, lalu akhirnya kami memulailah satu pemuridan secara online via Zoom juga seperti ini, dan ya mulailah terjadi. Jadi selama setahun ini justru Tuhan percayakan untuk kami mengembalakan, ya, lebih dari 100 ya pasang gitu, yang ada yang suaminya selingkuh, ada yang istrinya selingkuh, memang kebanyakan wanita. Masalah hutang juga. Jadi dua hal itu, pernikahan dan hutang. Dan hari ini kami terus belajar, ya, terima kasih buat Karoni, kami juga ambil S2 kami dalam proses di STT Kingdom, kami juga belajar prinsip-prinsip tentang kerajaan Allah di situ, dalam keuangan, dalam hal pernikahan, dan juga dalam hal kepemimpinan, pengembalaan di gereja. Nah, memang perlu sekali komunitas seperti ini, karena dengan komunitas seperti ini kita bisa saling belajar. Dan memang kalau di dalam keluarga itu terjadi pemulihan dalam hubungan suami istri, Bapak Ibu, saya mengalami sendiri ya, ketika papa saya dipulihkan, bertobat, itu dampaknya ke saya dan ketiga adik saya. Ya, jadi memang pemuritan yang paling efektif itu memang harus dilakukan di family, karena setiap hari kita ketemu, kita tidak bisa hidup dengan pakai topeng, ya, mau sepakai-pakainya topeng kalau di dalam pernikahan, ya buruk-buruknya kita pasti ketahuan ya Bapak Ibu ya. Kita harus bisa mengakui dan budaya mengaku dosa, merendahkan hati, bahwa saya ini yang harus berubah dalam hal karakter apa, dan itu yang kami bangun sekarang dengan anak-anak kami. Dan puji Tuhan anak-anak kami dengan anak-anak Karoni juga jadi teman baik, ya, jadi kita juga sama-sama bisa melihat buah-buah dari pelayanan Karoni, juga dari pelayanan yang kita juga sudah bangun sama-sama ini bisa dilanjutkan juga dengan akhirnya anak-anak gitu ya. Kami bersyukur anak-anak kami juga jadi terlibat melayani Tuhan dengan bidang mereka masing-masing, sehingga benar kalau pemuritan itu terjadi dalam keluarga, sehingga orang tua itu menjadi teladan, anak itu tidak perlu sampai kita didik dengan marah-marah, ya, dengan membawa luka lagi gitu, tapi mereka perlu keteladanan dan melihat bagaimana kami juga melakukan, bagaimana kami juga dididik Karoni dengan disiplin, ya, bangun mesbah keluarga. Walaupun kami pendeta, tapi kami dulunya juga karena kesibukan pelayanan juga nggak disiplin, ya. Kami gagal-gagal, tapi kami melihat bagaimana Karoni dan Kak Nancy sesibuk-sibuknya mereka juga, itu yang paling utama lah, itu pesan Karoni sama Nancy yang kami paling ingat tuh mesbah keluarga, mesbah keluarga, mesbah keluarga, ya. Nah, di situ akhirnya yang menjadi benteng pertahanan keluarga kami pun di mesbah keluarga, Bapak Ibu, dan disitulah Tuhan tambah lebih lagi mengerjakan pemulihan itu, dan karena kekuatan mesbah keluarga itu berdampak bagi juga keluarga-keluarga di jemaat kami juga semuanya mesbah keluarga. Jadi itu menurun, Bapak Ibu, bukan hanya kalau kita ngajar doang, kita nggak ngelakuin, saya percaya itu tidak akan menjadi keteladanan buat mereka, ya. Dan karena kami juga tinggal di gereja, kami juga hidup dilihat banyak orang, ada pengerja juga yang kami juga tentunya nggak bisa tutup-tutupin apa adanya kami, yang mereka juga akhirnya mengikut teladan itu. Dan puji Tuhan karena kami juga benar-benar hidup di dalam pemuritan, kami punya figur, kami punya kakak rohani, mentor rohani, sehingga kami juga boleh semakin terus diubahkan, dan kami terus punya hati juga mau belajar. Ya, saya percaya Bapak Ibu, kalau pemulihan terjadi dalam keluarga dan terus pemuritan itu dibangun lewat hubungan kita sebagai suami istri, ya, saya juga bisa jadi pengkhotbah, suami saya yang mentorin saya, ya, latih saya Bapak Ibu, ya. Kalau enggak juga ya disitulah saling, ya Bapak Ibu, ya, dia latih saya juga belajar, juga mau diajar, ya, jadi akhirnya bisa saling mempertajam dan kita bisa sama-sama maksimal. Dan satu hal yang kami sadari adalah bahwa pemuritan bukan transfer pengetahuan, tapi mengubah pola hidup. Ternyata tahu saja nggak cukup, Bapak Ibu, ya. Karena untuk tahu sampai pola hidupnya berubah, khususnya pola pikir, ya, perasaan, perkataan, sampai perbuatan kita berubah, itu seperti
dari memakai jam tangan di tangan kiri pindah ke tangan kanan gitu Bapak Ibu. Itu mengubah pola emosi. Nah, itulah yang kami belajar soal pemuritan, bukan fokus kepada pengajarannya, tapi kepada keteladanan, lalu dia jatuh, gagal, mengakui, bangkit lagi, sampai satu pola hidup kerajaan Allah itu terbangun. Dalam hal komunikasi, dalam hal keuangan, dalam hal emosi. Nah, itulah yang kami belajar. Dan itu hanya bisa terjadi dalam keluarga. Karena kita bisa main sandiwara di panggung Bapak Ibu, tapi kalau di rumah nggak bisa kita main sandiwara. Aslinya kita tuh di rumah. Jadi memang pemuritan harus memang dari rumah lah, asal ya apa bersumbernya. Nah, itulah yang kami bisa sharingkan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you semuanya. Kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Pastor Doni dan Pastor Sandy ya untuk sharing firman-Nya. Saya percaya itu akan sangat memberkati dan menantang hati kita untuk membangun mesbah keluarga. Dan waktu selanjutnya saya persilakan teman kita Pastor Roni Daud Simeon akan sharing kepada kita, dan kemudian jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan bisa di kolom chat untuk menuliskan pertanyaan Bapak Ibu. Dan sekali lagi kalau Bapak Ibu ingin nanti didoakan juga setelah acara sharing firman Tuhan ini, maka bisa akan masuk ke breakout room, tinggal diketik ya nama, nomor handphone, kemudian saya ingin didoakan, dan nanti akan ada tim yang akan melayani Bapak Ibu di ruang breakout Zoom. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita sambut hambanya Pastor Roni Daud Simeon. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Haleluya. Sebelum saya sharing firman Tuhan, mari kita lebih dulu berdoa ya. Kita minta pimpinan Roh Kudus memimpin kita semua. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Dan nyatakan diri-Mu terus atas setiap kami. Firman-Mu saja yang tidak mungkin berlalu, firman-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga terima kasih buat Pastor Doni dan Sandy. Ini pasangan yang luar biasa, yang kita lihat di masa pandemi gini malah berbuah lebat. Dan mereka pasangan suami istri yang telah terbukti bagaimana berbuah selain di dalam keluarga, memuridkan keluarganya sendiri, tapi juga sekarang memuridkan keluarga-keluarga yang lain yang membawa dampak secara lebih luas lagi. Tuhan Yesus memberkati mereka berdua. Saya akan sharing secara cepat tentang pemuritan di dalam keluarga. Ya, karena apa? Karena keluarga seharusnya menjadi pusat pemuritan. Tapi tolong Anda jangan membayangkan ini bentuk pemuritan model kelas-kelas pemuritan gitu ya, yang harus di ruangan tertentu isi absen atau apa, tidak. Ini adalah pemuritan kehidupan, di mana gaya hidup, lifestyle, transfer nilai terjadi secara langsung. Seperti yang Pastor Sandy katakan, kita nggak bisa tutupi lagi keterbukaan, ya. Dan mereka bisa ketemu kita setiap hari. Oleh sebab itu kita akan belajar bersama-sama di sini, karena soal pemuritan dalam keluarga ini jangan pernah ada yang mengatakan sudah lulus ya. Haleluya. Anda boleh lulus S1, sarjana, S2, master, atau S3, doktor. Tapi kalau untuk masalah keluarga, ya kita ini harus senantiasa menyediakan diri sebagai orang yang terus belajar. Seumur hidup, seumur daripada pernikahan kita harus terus belajar. Ya, never stop learning. If you stop learning, you stop growing. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau berhenti belajar sama dengan berhenti berdoa. Next slide. Saya akan mulai dengan firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 28. Di sana dikatakan Allah memberkati mereka. Nah, ini pemberkatan nikah pertama.
di dalam Alkitab ya. Dan Tuhan yang memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Wow ya. Be multiply and be fruitful dalam bahasa Inggris dikatakan. Ya, disinilah unsur pemuritan yang pertama sebetulnya ya. Beranak cuculah bertambah banyak. Itu bagaimana dari Tuhan mengajarkan kepada suami istri Adam dan Hawa, tapi Tuhan mau itu diajarkan terus kepada generasi demi generasi. Ya, dan inilah sebetulnya proses pemuritan dimulai, yaitu dari keluarga-keluarga. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kenapa saya katakan ini prinsip kolonisasi kerajaan dimulai dari keluarga? Begini Bapak Ibu, di sorga itu sudah ada keluarga. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sebuah keluarga beserta para malaikatnya. Tapi jangan salah pikir ya, ini bukan keluarga fisikal ya, seperti suami istri kita dalam daging. Ya, Bapa, Putra, Roh itu dalam roh adanya. Dan kita lihat para suami kalau ingin mau belajar sebagai suami yang baik, belajar seperti Bapa surgawi. Ibu-ibu kalau mau belajar jadi istri yang baik, belajar dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh penolong. Wanita diberikan kepada pria sebagai penolong. Bukan perorong, bukan penggonggong, bukan penodong, apalagi penggarong ya. Lalu kemudian anak-anak, kita belajar dari siapa? Yesus Kristus Sang Putra. Jadi di sorga sudah ada yang namanya keluarga. Lalu sesuai Yohanes 1 berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, disitulah kata firman dalam bahasa Yunani pakai kata logos. Artinya God's big idea, ide besarnya Tuhan, pikirannya Tuhan. Isinya apa ya? Inilah. Kalau kita belajar tentang teologi kerajaan Allah, inilah disebut dengan kolonisasi kerajaan. Yaitu perlu kerajaan sorga sampai ke bumi. Jadi rupanya Tuhan itu ingin apa yang dinikmati keluarga sorgawi, Bapa, Putra, Roh, dan para malaikat itu juga dialami, disebarluaskan, dan dipilihnya satu planet dari sekian miliar planet yang ada, yaitu planet bumi. Dan di planet bumi itu Tuhan membuat manusia yang serupa segambar dengan dia, yang bisa menjadi alat perluasan kerajaan sorga ke bumi. Dan menjadi agen utama perluasan kerajaan surga di muka bumi, yaitu kepada manusia. Serupa segambar dengan Tuhan. Dan untuk bisa mewujudkan seperti itu, maka dibentuklah lembaga yang pertama. Lembaga pertama di dunia bukanlah gereja, lembaga pertama di dunia juga bukan pemerintahan manapun, lembaga pertama adalah sebuah keluarga. Jadi memang keluarga yang diharapkan Tuhan menjadi pusat dari mana pemerintahan kerajaan sorga itu diperluas sampai ke seluruh bumi. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Tentunya dimulai dari keluarga dengan mengadakan pemuritan lebih dulu kepada seisi rumah kita. Dalam Kejadian 18 ayat 19 dikatakan, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Perhatikan ya, diperintahkan kepada Abraham, kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, keturunannya, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sudah bisa lihat memang isi hati Tuhan supaya pemuritan itu dimulai dari keluarga. Dan kita lihat bukan cuma dari keluarga daripada Adam Hawa, terus berlanjut sampai ke Abraham, dan terus kita lihat bahkan sampai hari ini. Tuhan ingin pemuritan berlangsung. Karena dengan demikian perluasan atau kolonisasi kerajaan sorga di muka bumi itu dinyatakan secara cepat. Ya, mari kita lihat slide yang selanjutnya. Nah, saya senang sekali kalau bicara soal keluarga, apalagi dari rekan-rekan tubuh Kristus, satu tubuh ini tentang revival at home. Wow, keren banget ya. Kata home di dalam Alkitab bahasa Ibraninya itu kan bait. Dan itu ternyata sama dengan kalau kita lihat di Alkitab kata keluarga ataupun rumah tangga dalam bahasa Inggris dikatakan household itu adalah kata Ibrani yang sama, bait. Gitu ya. Jadi memang betul revival itu mulainya dari rumah gitu ya. Dari rumah keluarga. Bukan cuma bicara waktu zaman gereja mula-mula sebetulnya. Adalah inisiatif Tuhan, ide besar Tuhan.
Sebetulnya Tuhan menginginkan dari setiap keluarga-keluarga itu menjadi pusat-pusat apa yang disebut kehidupan rohani, pusat-pusat pemuritan. Nah, kata keluarga sendiri saya suka menggunakan kata rumah tangga di dalam bahasa Indonesia ya. Rumah tangga, perhatikan, bukan ular tangga ya, tapi rumah tangga. Apa maksudnya? Atmosfer rumah kita akan menentukan tangga kehidupan kita. Kalau atmosfer rumah kita itu hadirat Tuhan, takut Tuhan, kerajaan Allah, maka dapat dipastikan tangga kehidupan kita pasti akan menaik. Ya. Tapi kalau atmosfer di rumah kita ini isinya adalah kebencian, dendam, kepahitan, maka yang terjadi tangga kehidupan kita akan menurun. Nah, makanya dalam bahasa asli kata household, rumah tangga atau keluarga bait itu, arti pertama adalah the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu bisa merasakan rumahmu, your home. Dalam bahasa Inggris kata rumah ada dua jenis Bapak Ibu. Yang pertama house. House itu rumah tapi dalam arti kata fisiknya, bangunannya. Tapi yang dimaksud Tuhan itu yang kedua yaitu home. Home itu atmosfernya, bukan gedungnya, bukan bangunannya. Banyak rumah mewah, tapi belum tentu di situ ada mengalami home sweet home, mengalami sorga nyata dalam atmosfer rumah tangga tersebut. Ya, oleh sebab itu inilah kehendak Tuhan sebetulnya. Ya, Tuhan ingin setiap keluarga-keluarga mengalami home sweet home, home blessed home, atmosfer kerajaan sorga. Kolonisasi perluasan kerajaan sorga nyata dirasakan dimulai pertama di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya, lalu kemudian yang kedua arti daripada rumah tangga keluarga bait itu adalah the place that you can find your spot. Sebuah tempat kamu bisa menemukan titikmu, spot. Kalau kita dengar kata spot ini terhubung sekali dengan internet. Internet itu kalau signalnya kencang seperti Bapak Pastor Brian tadi, ya mesti harus minimal 5, harus di atas itu lebih kencang, signalnya mentok. Nah, itu yang tidak akan terjadi blank spot, tidak akan terjadi blind spot, apalagi lemot. Yang ada adalah hot spot gitu. Dalam dunia internet disebut hot spot. Itu signalnya pasti kencang. Nah, rencana Tuhan buat Bapak Ibu semuanya, rumah tangga kita itu hubungan suami istri itu mengalami hotspot, nyambung, kenceng gitu ya. Nggak blank spot apalagi lemot gitu. Hubungan orang tua anak-anak pun terbangun secara bagus, hotspot. Seperti itu ya, kenceng gitu ya. Bahkan nggak usah terlalu banyak ngomong pun dengan bahasa nonverbal. Kita lihat, maksud saya lihat matanya, lihat gerakan tangan, wajah, mimik pasangan kita. Kita bisa menangkap sinyal-sinyal yang luar biasa. Kenapa? Karena sudah mengalami hotspot di dalam keluarga tersebut. Sebab itu kita akan mulai itu pula dan tidak bisa terjadi begitu saja. Tapi juga harus menjadi budaya. Lewat keteladanan, Pastor Doni tadi bagus sekali mengungkapkan bahwa keteladanan itu yang paling utama. Setuju sekali. Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukannya. Saya punya pengalaman baik ketika saya masih melayani merintis di gereja di Kota Mataram, Pulau Lombok. Waktu itu kami kehabisan anggur perjamuan, jadi kami beli Fanta merah. Ada petugas-petugas perjamuan yang mengisi anggur perjamuan itu dengan Fanta merah. Lalu ada anak-anak yang menyaksikan anak-anak mereka. Dan besoknya anak-anak ulangan agama di sekolahnya. Dan kebetulan sekolah Kristen. Ada pertanyaan begini. Tubuh dan darah Yesus dilambangkan dengan gitu ya. Ditulis sama anak-anak itu Fanta merah. Kenapa? Karena orang tuanya melihat waktu menuangkan ke dalam cups daripada anggur perjamuan itu pakai Fanta merah. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukan. Makanya Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka ini jaminan. Pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya mau tekankan kepada Bapak Ibu, success is predictable. Sekali lagi ya, success is predictable. Sukses itu dapat diduga. Kalau kita didik anak-anak kita, muridkan dia sedini mungkin dengan firman Tuhan menjadi dasar utama kehidupan mereka. Dan ketika mereka hidup ditanamkan firman Tuhan dan tentunya keteladanan orang tua, maka sukses hidup anak-anak kita sudah dapat ditebak. Ya. Karena apa? Karena menanamkan nilai-nilai kebenaran sedini mungkin itu
telah dikerjakan. Pasti saudaraku ya, success is predictable. Tetapi also failure is predictable. Tapi juga kegagalan bisa ditebak, bisa diduga. Kalau apa? Kita tidak memuridkan anak-anak kita. Kita tidak mendidik anak-anak kita, keluarga kita dalam jalan-jalan kebenaran. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang tua hanya punya anak-anak jasmani. Tetapi saya mau tekankan di sini lewat Revival at Home ini. Anak-anak jasmani kita harus menjadi anak-anak rohani kita. Saya ulangi ya. Anak-anak jasmani kita harus menjadi anak-anak rohani kita. Jangan sampai misalnya anak saya, anak papamu siapa? Roni Daud Simeon. Bapak rohanimu siapa? Misalnya Pastor Doni Tompuno. Nah itu walaupun Pastor Doni itu bagus, tapi secara pemuritan prinsip keluarga ini tidak tepat. Seharusnya siapa anak rohanimu? Siapa bapakmu? Ya, bapak saya Roni Daud Simeon. Bapak rohanimu siapa? Ya yang samalah, Pendeta Roni Daud Simeon. Saya melihat Pastor Denny dan Pastor Doni dan Pastor Sandy, anak-anak mereka adalah selain anak-anak jasmani, anak-anak rohani. Wow ya, sehingga jadi pattern yang kuat, teladan yang kuat buat keluarga. Next slide lagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya akan secara cepat tentang materinya. Ya, sekali lagi ini bukan seperti dalam kelas ya, tapi Alkitab pernah menunjukkan kepada kita contoh satu keluarga, satu puak gitu, yang berhasil melakukan pemuritan bahkan perjanjian lama loh. Pemuritan terhebat di perjanjian lama itu dari siapa? Bukan keluarga Raja Daud, tapi dari keluarga Asaf. Dalam Mazmur 78 menjelaskan, Bani Asaf ini mulai dari ayahnya khususnya, melayani, ya ditunjuk oleh Raja Daud dalam pelayanan praise and worship, dan dia melatih anak-anaknya. Lalu setelah melatih anak-anaknya, lalu kemudian melayani bersama-sama anak-anaknya. Setelah melayani bersama dengan anak-anaknya, sekarang anak-anaknya yang disuruh melayani. Lalu kemudian saudaraku proses pemuritan dari anak-anaknya melayani, diajarkan kepada cucu-cucu, cicit dan seterusnya generasi. Bani Asaf pemuritan dalam keluarga berjalan sampai mereka dari zaman Raja Daud ya, sampai kemudian pembuangan di Babel. Itu kurang lebih 500 tahun lamanya. Terus keluarga Asaf melayani terus dari generasi kepada generasi. Kenapa? Pemuritan telah dikerjakan terus-menerus dari generasi-generasi. Bahkan walaupun 70 tahun tidak tertulis dengan banyak bagaimana kegiatan Bani Asaf ketika dalam pembuangan. Tapi kalau kita lihat ditambah dengan pembangunan bait Allah dari zaman Nehemia ya, dan Esra, itu tambah 300 tahun. Jadi total bisa 800 tahun keluarga ini terhubung terus dari generasi ke generasi melayani Tuhan. Ini luar biasa bukan? Kok bisa seperti itu dari generasi ke generasi? Karena apa? Karena pemuritan dikerjakan dalam keluarga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Raja Daud sendiri, Daud itu sibuk pemerintahan, sibuk istrinya aja berapa? Gundiknya udah berapa, ya kan? Nah, yang terjadi apa? Anaknya masih oke, si Salomo. Tapi cucunya Rehabiam itu menyebabkan Israel terbelah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan kita bisa melihat ya bahwa contoh yang terbaik Bani Asaf memuridkan keluarga. Nah, ini yang digunakan oleh Bani Asaf, bagaimana dia memuridkan anak-anaknya. Ya, ini materinya. Jadi satu buat kita bisa menjadi teladan yang kuat. Dalam Mazmur 78 ayat 4 dan 7 berkata, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatannya yang kemudian. Kata angkatan bahasa Inggrisnya generation, generasi yang kemudian. Apa itu? 1, puji-pujian kepada Tuhan. 2, kekuatannya. 3, perbuatan-perbuatannya ajaib yang telah dilakukannya. Dan yang keempat, ayat yang ke-7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ini yang keempat apa? Memegang perintah-perintah. Artinya apa? Kebenaran. Wow, materi yang pertama apa? Puji-pujian kepada Tuhan. Apa ini? Gaya hidup memuji menyembah. Ya, orang tua di sini muridkan anak-anak kita, mulailah dengan Anda menekankan suami istri mesbah keluarga, menyembah Tuhan bersama-sama. Ya, enggak apa-apa, suara enggak bagus, tenang aja. Wong kita keluarga sendiri ya kan? Gitu ya. Yang penting kita jangan paksa jadi pemimpin pujian di gereja gitu ya. Kalau suaranya ya kita bisa di pelayanan yang lain bukan.
Nah, tapi yang jelas anak-anak mesti diajari menjadi penyembah-penyembah. Itu lihat, puji-pujian kepada Tuhan. Di situ menggunakan bahasa Ibrani tehillah, high worship, adoration, pengagungan kepada Tuhan. Diajari anak-anak menyembah raja di atas segala raja. Ya, dan itu sejak sedini saya ketika anak-anak sudah dalam kandungan, saya terus ajak nyanyi memuji Tuhan. Saya tumpangi tangan. Ketika lahir jadi bayi pun saya memuji Tuhan di samping anak saya masih bayi. Terus mereka bertumbuh, saya ajak menyembah Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang semuanya udah besar-besar ya. Yang pertama 27 tahun, yang kedua 26 tahun, yang ketiga 19 tahun. Anak-anak saya semua penyembah Tuhan. Semua pemazmur. Bahkan mereka bisa menggubah lagu-lagu yang baru. Ya, diajar jadi penyembah. Itu puji-pujian. Yang kedua kekuatannya, his strength. Kekuatannya di sini ini bicara tentang kita ajari anak-anak kita bahwa Tuhan kita itu Tuhannya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita ajari anak-anak kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kekuatan Tuhan sedari dini. Ya, kalau mereka ketemu masalah, ajak mereka berdoa. Ajari mereka untuk tahan menghadapi penundaan jawaban keinginan mereka. Sebab anak-anak kecil tuh maunya apa? Minta ini, langsung diturutin. Minta itu, langsung diturutin. Jangan. Ajar dia berdoa. Kalau dia mau minta sesuatu, ayo kita berdoa. Kita andalkan Tuhan. Supaya apa? Kalau mereka belum dapat, maka mereka bisa punya kecerdasan untuk bisa menerima kenyataan penundaan. Ini penting sekali buat anak-anak kita supaya karakternya terbentuk. Ada nilai-nilai yang tertanam. Tidak akan hidup memaksakan diri jadi cengeng, manja, dan sebagainya. Menyadari semua berasal dari Tuhan dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau yang puji-pujian tadi boleh diistilahkan love encounter, kekuatannya boleh diistilahkan power encounter. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan ajaib. Nah, ini apa? Sebab itu sejak dini mungkin tanamkan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai takut Tuhan, nilai yang memprioritaskan Tuhan, nilai-nilai pengampunan, nilai-nilai kasih ditanamkan sedini mungkin, ya. Dan itu tentunya lewat keteladanan yang diberikan oleh orang tuanya. Yang kedua, dengan pemuridan seperti itu, maka anak-anak akan bertumbuh, terjadi keseimbangan pertumbuhan rohaninya maupun jiwaninya dan bahkan jasmaninya. Sehingga anak-anak bisa bertumbuh seimbang, balance. Rohaninya oke, jiwanya termasuk pikiran, perasaan, kemauan. Jangan remehkan. Ya, ada banyak orang saudaraku meremehkan kesehatan jiwa. Pandemi ini telah berubah dari pandemi corona menjadi pandemi mental illness. Ya, banyak orang mengalami gangguan jiwa. Tapi kalau dari kecil udah dimuridkan dasar hidupnya kebenaran firman Tuhan memerintah, maka anak-anak kita akan terbiasa pikirannya ditundukkan kepada pikiran Kristus. Pikirannya jadi selaras dengan pikiran Kristus. Perasaannya nggak cengeng, perasaannya nggak ngawur, ya, nggak sampai mental illness, saya yakin itu. Pasti perasaannya akan diselaraskan dengan firman Tuhan. Lalu kemauannya apa? Kemauannya akan tunduk kepada kehendak firman, kehendak Kristus. Sehingga anak-anak akan menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan yang kuat di akhir zaman. Dan tumbuh secara jasmani, sehat. Karena Alkitab berkata, bukan mens sana in corpore sano, dalam badannya sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi Alkitab berkata dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua bahwa jiwa kita sehat, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Kalau dari kecil kita muridkan anak-anak, kita tanamkan nilai-nilai rohani, takut Tuhan, kebenaran, maka itu dari dalam. Lalu atmosfer rumah kita tadi, kolonisasi kerajaan Allah terjadi, home sweet home terjadi, maka jiwa mereka akan bertumbuh secara sehat. Dan ketika jiwa mereka menjadi sehat, mereka akan bertumbuh secara fisik menjadi anak-anak yang sehat. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan menciptakan keluarga sebagai mesin utama pekabaran Injil kerajaan. Ya, mesin utama. Kenapa? Begini, ketika kita didik anak-anak sejak sedini mungkin takut Tuhan, ketika mereka bertumbuh, mereka pasti akan melayani Tuhan, hidup benar, takut Tuhan. Dan kemudian ketika anak-anak mulai sekolah, ya kan, atau mereka pergi kerja dan ada yang ke luar negeri dan sebagainya, anak-anak bukan cuma sekedar cari nafkah atau sekolah, mereka jadi pemberita-pemberita Injil yang tersebar. By the grace of God, saya dapat kemurahan Tuhan, anak-anak dapat berkat Tuhan khusus, bisa kuliah sampai ke Amerika. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka sekolah pun, di sekolah di Jakarta, mereka jadi motor-motor penggerak pelayanan di sekolah mereka.
ya, pelayan-pelayan di persekutuan doa sekolah. Mereka beritakan Injil kepada teman-temannya. Waktu mereka ke Amerika pun, mereka pun terlibat langsung dalam pelayanan. Mereka terlibat langsung dalam pelayanan penginjilan juga. Dan bahkan sekarang ada yang sudah for good pulang ke Indonesia kerja. Dan di tempat pekerjaan pun merintis persekutuan supaya ada persekutuan, supaya Injil kerajaan bisa disebarkan. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Dimulai lebih dini dari rumah tangga masing-masing. Lalu anak-anak akan bertumbuh dengan sendirinya. Ketika kebenaran memerintah dalam hidup mereka, maka ketika mereka ditugaskan, disekolahkan, dimanapun, mereka pun sekaligus bukan sekedar sekolah atau bekerja, mereka jadi pemberita Injil, bahkan mereka pun akan jadi pemurid-pemurid yang luar biasa seperti yang Tuhan inginkan. Next, berikutnya, saudaraku, kita sudah melihat jabaran-jabaran yang seperti ini, dan saya berdoa supaya setiap keluarga-keluarga yang ada belum terlambat, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya akan berdoa bersama dengan tim nanti. Kalau ada Bapak Ibu yang menghadapi pergumulan keluarga-keluarga, kami dengan senang hati dari tim Satu Tubuh ingin memberkati Anda dan menolong Anda agar supaya setiap keluarga kita bisa menjadi pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini, dan kita mewujudkan doa Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Amin. Terima kasih Pak Brian, silakan. Oke, thank you Pastor Ronnie Daud Simeon yang telah menyampaikan kepada kita pokok-pokok penting ya tentang keluarga. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ya, bisa di kolom chat ya, di kolom chat, ataupun kami mempersilakan untuk menyalakan mic ya untuk bertanya. Dan jika ada Bapak Ibu yang ingin juga dilayani di dalam breakout room, di ruangan khusus ya yang privacy, Bapak Ibu bisa juga di kolom chat menuliskan nama ya, dan nanti akan ada tim yang akan melayani mendoakan Bapak Ibu. Berikutnya adalah Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa download bahan presentasi ini karena sudah di-share oleh Pastor Budi Setiawan di kolom ya, chat bisa langsung diambil ya. Hanya 1,01 mega ya, jadi bisa di-download bagi yang menggunakan laptop. Tapi jika yang tidak menggunakan laptop, yang menggunakan HP, tentunya tidak akan bisa mendownload bahan ini. Dan Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Dewi, nanti dikirimkan lewat WA. Kalau yang menggunakan handphone, ya Bapak Ibu. Terima kasih. Coba saya lihat ada 2. Oke, saya udah jawab ya tadi ya. Yang menggunakan HP ya bisa menghubungi Ibu Dewi lewat WA untuk mendapatkan nomornya. Oke. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya lewat kolom chat ataupun langsung melalui buka mic-nya untuk bertanya kepada Pastor Ronnie Daud Simeon yang telah menjadi saluran berkat bagi kita pada hari ini. Kami boleh juga bertanya kepada Pastor Doni dan Pastor Sandy ya. Ya, oke. Ya, good point. Ya, bisa juga. Ya, oke. Udah ada yang masuk dari Pak Robert Hutapea karena ditujukan chatnya ke everyone. Saya bisa membacakannya buat kita semuanya. Bagaimana menemukan seorang mentor rohani khusus dalam keluarga? Ya, sedangkan beliau ini adalah seorang gembala sidang. Mungkin bisa dijawab dulu, Pastor Ronnie? Iya, karena pemuritan ini berbicara tentang keteladanan hidup ya. Tentu saya lebih cenderung adalah dalam lingkungan jemaat saja dulu. Dimulailah dari Bapak Gembala lebih dulu ya. Seperti Yohanes 17 ayat 19, bagaimana Yesus menguduskan dirinya bagi murid-muridnya, supaya murid-muridnya dikuduskan dalam kebenaran. Ya, inilah keteladanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi memberi contoh.
Ya, sengaja dia menguduskan diri. Dia jangan lupa loh, walaupun dia 100% Allah, tapi dia 100% manusia yang juga bisa memilih untuk bisa berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus menetapkan diri untuk hidup kudus, hidup benar. Bagi kepentingan siapa? Murid-muridnya. Supaya apa? Murid-murid dikuduskan dalam kebenaran. Maka seperti konteks pertanyaan ini, kalau Bapak seorang gembala, mari kita para gembala minta anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan untuk menguduskan diri senantiasa. Bagi siapa? Istri anak-anak kita. Bagi siapa? Keluarga jemaat yang kita layani. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan jangan lupa, karena ini konteks yang bertanya Pak Gembala, mulai sekarang bikin tema-tema di dalam khotbah-khotbah atau pengajaran. Misalnya 1 bulan penuh dalam 1 tahun untuk tema keluarga misalnya. Gitu ya. Jadi khotbah boleh dari khotbah komsel, pengajaran dari sekolah minggu, sampai ke khotbah umum ya, sampai senior pun, itu semua membicarakan yang sama tentang keluarga. Dan ini harus terus ya, tahun depan pun dalam 1 bulan khusus dibahas terus-menerus. Dan tentunya akan membantu untuk bisa mendewasakan dan membuat jemaat bisa mengerti tentang kebenaran. Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 32, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakannya. Jadi urutannya apa? Tahu dulu, baru merdeka. Kalau nggak tahu, berarti ya nggak merdeka. Tahu apa? Tahu kebenaran, yaitu firman. Dan jangan lupa undang, misalnya di gereja Bapak, hamba-hamba Tuhan yang seperti Pastor Doni gitu ya, yang sudah terbukti rumah tangganya bagus sekali. Undang untuk mengajar dan mengimpartasikan apa yang Tuhan sudah kerjakan di situ. Dan jangan lupa juga, karena ini konteks yang bertanya Pak Gembala, bikin komunitas para pemimpin, para gembala. Ya, seperti satu tubuh ini bagus sekali ya. Sehingga bisa ketemu, ngobrol, sharing, saling terbuka gitu ya. Bahkan nggak usah malu-malu bicara isi dapur seperti itu ya. Haleluya, saya percaya kita dengan berkomunitas, kita akan jadi kuat dan kita akan terbangun. Tuhan memberkati. Ya, oke. Pastor Roni, mungkin pertanyaannya kalau yang saya tangkap adalah kalau seorang gembala sidang mau menemukan seorang mentor rohani yang khusus, gimana caranya? Kalau dia adalah seorang gembala sidang. Oh ya, tentunya saya pikir perlu ada chemistry dengan seseorang yang Anda lihat memang punya kedewasaan rohani yang bagus ya. Ada chemistry, ini penting sekali. Sebab kalau tidak ada chemistry seringkali ya agak sulit seperti itu ya. Dan setelah ada chemistry, tapi yang pertama mesti berdoa Pak. Doa dulu, Tuhan tunjukkan kepada saya siapa yang Tuhan inginkan untuk saya bisa belajar tentang keluarga, menjadi mentor tentang keluarga. Roh Kudus kan ada di dalam diri kita. Pasti suatu hari Tuhan bisa memberitahukan atau menuntun kita ketemu dengan orang yang ketika ketemu orang tersebut, misalnya hamba Tuhan yang lain atau siapapun, yang kita ada chemistry. Kalau bahasa Jawanya srek. Nah, baru kita bangun hubungan dan kita nyatakan bahwa kita ingin dimentori. Seperti saya dengan Pastor Doni dan Pastor Sandy. Ini mereka murid hebat ini ya. Nggak usah terlalu banyak omong kalau sama mereka. Mereka ini dipakai Tuhan luar biasa. Hanya mengarahkan sedikit ya, kasih keteladanan. Mereka sudah tangkap luar biasa. Dan mereka, saya tidak pernah memberikan pertolongan ketika mereka mengalami keuangan tuh saya harus keluar uang atau apa, enggak loh. Ya, tapi mereka mengimani, mereka menghidupi kebenaran dan kita dengar kesaksian mereka. Bahkan sekarang saya bangga. Kenapa? Mereka membina lebih dari 100 pasangan suami istri yang tersebar di seluruh pelosok tanah air ini lewat pelayanan Zoom. Di masa pandemi seperti ini. Jadi buah mereka tinggal tetap berbuah lebat. Jadi seperti itu prosesnya ya. Ketemukan yang serap sehingga bisa bebas bicaranya dengan baik. Lewat doa pasti Tuhan akan tunjukkan. Haleluya. Oke. Thank you Pastor Roni. Pertanyaan berikutnya adalah gimana menghadapi rumah tangga yang berantakan. Nah ini biar Pastor Doni sama Pastor Sandy yang menjawab ini. Mereka sekarang menangani banyak keluarga-keluarga berantakan dan mereka memberi solusi kerajaan Allah. Silakan. Ya, kalau yang kami lakukan memang pada awalnya lebih banyak itu ibu-ibu ya, Kak Roni.
Bapak Ibu, ibu-ibu itu kan memang banyak sekali yang mengalami kasus-kasus perselingkuhan suaminya. Dan yang kami lakukan adalah memang start awalnya itu adalah keterbukaan itu awal dari pemulihan. Ya, jadi pada saat mereka menceritakan masalah mereka, lalu kita juga langsung ada paket mentoringnya. Kita sudah ada 3 tahapan 1, 2, 3, dan di dalam tahapan 1, 2, 3-nya itu sudah ada silabus ya. Jadi mereka berproses di dalam pra-mentoring dulu. Nah, di pra-mentoring itu kami tanyakan ada beberapa pertanyaan, the power of question ya Bapak Ibu. Jadi kita akan melihat bahwa sejauh mana keseriusan mereka ini untuk dipulihkan. Karena banyak sekali orang-orang yang mengalami keluarga berantakan juga cuma hanya mencari sosok-sosok yang bisa diajak mereka untuk ya sharing-sharing aja, curhat aja, tapi diarahkan nggak mau ya. Jadi kami di sini saring ya sejauh mana dia sungguh-sungguh mau di mentor pada saat kondisi keluarganya sedang berantakan. Ya akhirnya karena memang terjalin satu komunikasi, ada beberapa pertanyaan juga yang mereka jawab, lalu kami kasih tahu mereka bahwa konseling tidak 100% menjadi solusi, ya mereka harus mau dilatih, dididik di dalam proses pemuritan. Sejauh mana mereka juga mau terlibat bergerak, kami kasih tahu sistemnya seperti itu. Ya, jadi ketika mereka sudah katakan oke, ada jadi di dalam mentoring ini juga bukan hanya konseling, bukan hanya minta didoakan, tetapi masuk grup pendampingan ya kita dampingi setiap hari di dalam WA group, di dalam Zoom online selama 4 bulan. Nah, tahapan 1 bulan, tahapan 2 bulan, tahapan 3 sebulan. Nanti kalau dalam proses mereka tidak melakukan instruksi kami, pengarahan kami, otomatis mereka kan di tahapan 1 tidak naik tahapan 2. Nah, kita merangkul mereka di dalam yang namanya grup kasih ya, di mana orang-orang ini tetap dirangkul, tapi mereka tidak dapat menerima sejauh yang memang orang-orang yang sudah dengan kesungguhan hati mau ya untuk melakukan. Kami mencegah untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang sifatnya hanya kayak seperti orang yang mau buang sampah aja, ya. Tapi mereka ya udah mau curhat doang, dikonselingin aja, didoakan, tapi ya nggak ada pertobatan gitu ya. Dan akhirnya tidak berbuah gitu. Karena pada saat kami konseling mereka masuk lebih jauh lagi, contoh wanita-wanita yang suaminya selingkuh, banyak juga dari mereka waktu kami masuk terlibat lebih jauh, mereka pun juga selingkuh ternyata Bapak Ibu. Ya. Jadi disitulah, wah ini memang, dan ternyata pranikahnya juga memang rata-rata sudah melakukan hubungan seks gitu ya, memang dari start awalnya juga bermasalah. Jadi yang kami lakukan ya seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita lakukan dulu beberapa pertanyaan harus mereka isi, lalu ada prosesnya di mana mereka kalau bersedia ikut, oke, mereka akan di-invite dan mulai berjalan proses pemuritannya. Ya, pada dasarnya untuk pemulihan satu keluarga itu kan ya ada tahapannya memang. Ini ibarat pelayanan ambulans di bawah jurang. Ya udah babak belur, ya sudah hancur-hancur ya. Ya memang untuk tingkat kesembuhannya itu tidak bisa dipukul rata karena kembali kepada orangnya gitu. Ya tapi memang prinsipnya adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Lalu yang kedua dari tidak mau menjadi mau, baru yang ketiga dari tidak bisa menjadi bisa, lalu dari tidak biasa menjadi biasa, baru akhirnya mereka mengalami terobosan yang luar biasa. Nah, kebanyakan banyak orang hanya sekedar tahu saja tidak cukup, tidak mengubah hidup Anda. Anda boleh tahu, oh untuk 5 langkah pemulihan. Nah, yang ada kalau hanya tahu, banyak orang jadi sok tahu gitu, dan itu susah sekali diubah. Oh saya udah tahu kok materi pemuritan, materi ini. Nah justru kamu mau nggak berubah? Nah sampai bisa mengampuni. Nah itu proses pendampingan. Yang dirubah bukanlah pasangannya dulu, tapi cara berpikirnya terhadap pasangannya. Nah itu yang proses lamanya di situ. 1 bulan itu adalah pembaharuan cara berpikir. Dari fokus kepada masalah, fokus kepada firman, fokus kepada kebenaran. Nah itu aja banyak orang kan hanya ingin mengapa gitu. Nah itu proses memang pendampingan. Memang kita bawa orang itu ke firman. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, nah disitulah terobosannya. Jadi bukan kami yang menjadi pusat. Firman begitu. Tuhan sendiri ya yang memang ada di dalam kurikulumnya sendiri. Tapi memang prosesnya kan itu ya sampai hari ini pun nggak semua yang sudah ikut mentoring itu pernikahannya suaminya sudah balik atau istrinya kembali ya. Tapi yang pasti adalah mereka lebih tenang. Mereka lebih bisa mengampuni pasangannya dan pasangannya lihat kok istri saya, suami saya berubah ya gitu. Dan puji Tuhan
dalam bulan ini aja dari 3 itu ada yang sudah kembali suaminya karena melihat perubahan istrinya kan, ya yang benar-benar ya dari Papua khususnya itu sampai dari Afrika Tengah pun kami layani gitu ya. Ya itu semua itu ya sekarang kami ya kami juga karena perbedaan waktu gitu ya, dan tapi buahnya nyata begitu. Kalau detailnya panjang ya Pak. Oke, thank you. Ya, mungkin kalau Pastor Roni mau tambahkan ya, sebelum Pastor Roni tambahkan, diingatkan Bapak Ibu, bagi yang sudah diundang di breakout room, silakan bisa klik join. Nanti di sana akan dilayani kalau Bapak Ibu mau didoakan, konseling, mengalami lawatan Tuhan ya. Oke. Pastor Roni ada tambahan? Cukup. Mereka udah bagus sekali itu. Ya. Oke. Ya, coba saya lihat lagi. Kami masih memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk yang mau bertanya, baik di kolom chat maupun di langsung buka mic ya, boleh. Kami persilahkan. Ada yang bertanya, saya mau dimuridkan, bagaimana caranya? Silakan, Pastor Roni. Iya, gini, pemuritan itu sebetulnya yang efektif itu adalah keteladanan hidup ya. Jadi mesti ada kedekatan seperti itu. Jadi karena memang pandemi inilah akhirnya orang bisa menggunakan Zoom dan sebagainya. Tapi saya sedang berbicara tentang yang efektif ya, yang berdaya guna begitu kuat sekali kalau dengan orang-orang yang kita kenal dengan baik, yang bisa memberi keteladanan yang kuat seperti itu. Jadi saran saya kalau memang mau dimuridkan, pertama berdoa supaya minta Roh Kudus menuntun mentornya siapa, ya. Bahkan lebih tinggi dari mentor sebetulnya apa itu? Bapak Ibu rohani. Ya, kita harus bangun yang namanya father and son relationship. Temukan itu. Ya, saya percaya Tuhan akan menuntun kita. Kadangkala ya seharusnya itu gembala sidang, gembala kita sendiri itu bisa seharusnya. Ya, sebetulnya tidak perlu jauh-jauh sebetulnya ya. Bapak gembala di mana Tuhan tetapkan otoritas rohani, kita bisa bangun hubungan seperti itu ya. Nah, kalau dari segi yang dimuridkan, saya pernah menulis buku judulnya Hati Seorang Putra, Sonship, tentang keputraan. Ini prinsip yang seringkali anak-anak lupa, bahwa anak-anak rohani mesti belajar mengejar bapak-bapak rohaninya. Ya, jangan menunggu bapak rohaninya, kita kejar mereka. Seperti itu ya. Jadi mulai setelah berdoa, lalu Roh Kudus tuntun, mulai kejar. Artinya sudah menemukan seseorang, lalu bangun secara intens ya, merendahkan diri, minta diarahkan seperti itu. Dan saya percaya kalau ini memang datang daripada Tuhan, tentu Anda harus siap untuk diarahkan, siap untuk dibentuk. Jangan pernah buat persyaratan apa-apa ya. Jangan pernah buat persyaratan. Belajar untuk punya spirit of submission, penundukan diri kepada otoritas. Saya percaya kita akan diarahkan sampai kepada memenuhi destiny, panggilan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Ya, jadi jangan bayangkan prosesnya sulit, enggak kok ya. Natural saja. Biasanya Tuhan tunjukkan gembala sidang kita seharusnya seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Pastor Roni. Ya, Bapak Ibu, oke. Ya, bagaimanakah, ada yang bertanya, bagaimanakah dari Bogor nih, bagaimanakah Pastor Roni sendiri mendapatkan pemuridan keluarga, sehingga bisa sampai seperti sekarang ini? Bisakah di-sharingkan? Terima kasih. Bagaimana mendapatkan murid seperti itu ya? Ya, kalau saya memang mau aktif begitu ya, makanya di gereja di mana saya gembalakan kami bikin betul-betul program tentang pemulihan keluarga. Kami ada namanya Kingdom Disciple, Kingdom Family Training ya. Kami ada namanya Kingdom Discipleship ya, family. Jadi memang terus ada kami namanya My Family Community and Counseling Center. Jadi memang kami memberikan prioritas
kepada program gereja untuk pemulihan keluarga dari berbagai bentuk jenis pelayanannya, ya. Itu harus dibangun atmosfernya, diciptakan sehingga jemaat terlibat, dan saya sendiri terlibat aktif di dalamnya. Saya memberi waktu, ya, untuk saya memprioritaskan ini, sebab Tuhan Yesus sebelum dia melakukan mujizat membangkitkan orang mati, berjalan di atas air dan pelayanan hebat-hebat yang dia lakukan, dia memulihkan keluarga yang kekurangan anggur di perkawinan di Kana. Jadi di situlah kita fokus on the family, itu kami kerjakan seperti itu. Dan ketika kami sediakan wadah-wadahnya, Tuhan mengirim orang dan kami adakan. Nah, memang ini pemuritan dalam bentuk kelas, ya, karena ini dalam konteks gereja. Tapi kalau dalam pemuritan sehari-hari, kami bangun hubungannya alami saja. Seperti dengan Pastor Doni sama Sandy ini, kami walaupun dua gereja yang berbeda, tapi kami kedekatan seperti kakak adik gitu, ya, itu kuat sekali. Bayangkan sampai ketika saya sakit COVID-19, mereka suami istri juga tetanggaan di kamar rumah sakit saya. Jika kita lihat, nah ini, ya, artinya kedekatan dalam segala hal, ya. Enak bisa ngomong, saya juga bisa percayakan sesuatu, bahkan saya bisa minta pelayanan kepada mereka berdua, bahkan bisa saya rekomendasikan ke gereja-gereja yang lain seperti itu. Jadi memang terbentuk hubungan yang baik, keterbukaan seperti itu, ya. Dan kita tahu, ingat bahwa jangan pernah membawa murid kita kepada diri kita, tapi bawa murid-murid kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu inti utamanya. Pasti akan berdaya guna. Terima kasih. Hey, thank you. Oke, Bapak Ibu, tinggal beberapa saat lagi, ya. Mungkin dari Pastor Budi Setiawan maupun Pastor Tony Mulya ada sedikit pengumuman atau ada yang mau disampaikan, silakan. Iya, sorry. Oke, pakai dua alat. Iya, saya hari ini sangat luar biasa, ya. Pak Roni, thank you. Sama-sama, Pak. Firman Tuhan yang dahsyat itu baru kali ini. Kerja tim. Pak Budi Setiawan juga keren. Baru kali ini kelihatannya permintaan bahannya paling banyak itu. Kesaksiannya dahsyat juga, ya, bagaimana pemulihan terjadi. Kalau hilang, ya, sorry. Ya, memang kalau menurut saya keluarga adalah sesuatu yang ingin Tuhan pulihkan di akhir zaman, Pak Budi, Pak Roni. Jadi Tuhan nggak mencari pengajar yang hebat, Tuhan juga bukan mencari guru yang hebat, ya, atau apa yang hebat. Tuhan mencari bapa yang hebat sebenarnya. Mencari bapa. Seperti Yusuf itu ternyata dia bukan menjadi pemimpin, menjadi bapa atas Fir'aun, ya. Dalam Kejadian 45 ayat 8, ya, jadi bapa. Ternyata untuk pemerintah itu jadi bapa, gitu. Dan hari ini saya percaya Tuhan lagi mencari hati bapa buat anak dan anak buat bapa, gitu, supaya terjadi pemulihan segala sesuatu. Ya, terima kasih Pak Roni sekali lagi. Terima kasih semua dan berkati. Oke. Ya, teman-teman, saya bersyukur. Silakan Pastor Budi. Ya, saya bersyukur kita boleh dalam waktu 1 bulan ini fokus di Revival at Home, karena memang banyak keluarga-keluarga yang kena dampak dari pandemi. Dan tapi itu maksud Tuhan adalah kita harus bereskan keluarga kita lebih dulu sebagai prioritas, ya. Karena itulah unit terkecil kerajaan Allah di muka bumi. Oleh sebab itu banyak sekali keluarga-keluarga orang percaya, anak Tuhan yang memang masih rapuh sehingga goncang, ya, lewat berbagai pandemi atau krisis ekonomi dan segala macam tentang keluarga. Nah, saya mau kita semua terus membangun keluarga-keluarga kita, ya. Di jemaat juga kalau ada gembala-gembala di sini bisa fokus, ya. Jangan cuma berpikir gereja ini sebagai kebaktiannya atau jemaatnya, tapi
ingat kepada langsung keluarga demi keluarga, ya, melayani satu paket ya, bukan cuma pribadi demi pribadi, tapi dia dan keluarganya itu yang paling penting. Oleh sebab itu, eh, sebagai pengumuman juga, ini adalah Selasa terakhir dari Revival at Home. Ya, untuk periode bulan Maret ini kita akan hold dulu. Nanti kalau ada kegerakan berikutnya ya dari satu tubuh Jakarta Utara kepada tubuh Kristus yang lain, kita akan umumkan. Tapi sebagai pengumuman ya dari teman-teman satu tubuh, ini adalah Selasa terakhir untuk kita melakukan Revival at Home. Di Februari yang lalu kita fokus untuk mendoakan para penderita COVID. Di bulan Maret kita fokus untuk kepada keluarga-keluarga, dan kita akan hold dulu untuk jangka waktu yang belum tahu. Nanti ke depan kita akan balik lagi dalam kegerakan yang Tuhan pimpin ya. Tuhan Yesus berkati teman-teman. Makasih Pak Roni, Doni, dan Sandy juga. Tuhan berkati. Bapak Ibu, ada link untuk mesbah doa yang memang tiap hari diadakan, ada di chat. Bapak Ibu bila mau ikut terus apa yang sedang terjadi, bisa salah satunya mengikuti mesbah doa yang tiap hari kami lakukan, ada yang pagi, ada yang malam. Intinya jangan sampai Bapak Ibu dalam keadaan yang sedang problem tetapi tidak tahu bagaimana menemukan rekan untuk bisa mendampingi pergumulan Bapak Ibu. Itu saja ya, bagi Bapak Ibu yang mau didoakan bisa ikut di breakout room ya, memilih untuk bisa didoakan, bisa konseling, untuk selanjutnya bisa menemukan solusi dari Tuhan buat Bapak Ibu. Saya kembalikan Pak Brian. Oke, thank you, Pastor Budi. Oke, kalau tidak ada lagi, kayaknya ada pertanyaan ya. Ini pertanyaan terakhir ya untuk dijawab. Bagaimana kalau suami gak punya spirit sonship, ya, menolak dimuridkan? Silakan, Pastor Roni. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 menjelaskan, kalau kita ada suami yang tidak taat kepada firman, maka istri harus mengambil sikap tetap satu, hormat dia. Sikap tunduk itu harus dikerjakan terus, lalu tetap hidup saleh. Ya, hidup saleh ini tetap mempertahankan untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga dengan demikian suami itu dapat dimenangkan ya oleh kelakuan istrinya. Itu firman Tuhan, dan saya percaya firman itu kuat, udah nggak ada bandingannya ya. Firman Tuhan pasti kalau ditaati, dia akan support kita, dia akan bela kita. Tapi jangan lupa ajak suami untuk terlibat komunitas, Ibu. Ya, kalau mungkin tidak mau pemuritan atau mungkin dalam bayangannya dia pemuritan tuh modelnya kayak pemuritan di kelas atau apa itu, aja bikin pola yang cerdik gitu ya. Pemuritan modelnya yang kumpulnya di mana? Tempat makan gitu. Bersama dengan keluarga lain yang memang sudah terbukti pasangan suami istri yang takut Tuhan, yang dewasa rohani seperti itu. Nah, disitulah terjadi conversation, relation terjadi, ya, fellowship terjadi, dan saya yakin ya walaupun jangan model kelas seperti itu akan bisa penularan kebenaran itu, virus yang virus positif ya, kerajaan Allah itu akan ditularkan seperti itu. Sebab kalau dia punya komunitas yang kuat ya, itu pasti itu akan mempengaruhi dia seperti itu. Itu jawaban saya. Jadi dari pribadi Ibu sendiri, taati terus, hormati suaminya, jangan paksa dia, jangan. Lalu yang berikutnya sesuai 1 Petrus 3 ayat 1 dan sampai 7. Lalu yang berikutnya juga ajak ya buat komunitas baru yang tidak formal ya, yang ketemu makan tapi kita sharing kebenaran firman seperti itu ya. Saya yakin ada masa di mana saya percaya suami ibu akan tanpa terasa sambil makan-makan itu firman Tuhan sudah masuk. Haleluya. Amin. Kalau perlu undang Pak Roni Daud Simeon, pasti mau. Makan. Boleh, saya siap makan. Saya ikut ya, Pak. Saya bersaksi sedikit. Saya bersaksi sedikit ya. Ada seorang ibu yang punya pergumulan, suaminya yang nggak mau percaya Tuhan Yesus. Tapi dia perbolehkan kalau saya bikin komsel di rumahnya. Nah, maksudnya saya kira komsel, kalau saya komsel,
dia pasti pergi ke mall atau kemana. Nah, satu kali jadi peserta komsel tuh nggak ada gitu, nggak ada yang datang, cuma saya doang gitu. Terus si bapak itu bilang gini, kasihan katanya tuh ya, nggak ada yang datang, yang lain udah diajak makan aja katanya. Teman komsel nggak ada satu yang datang. Udah saya juga nggak pergi, katanya kita makan. Dan dimakan itu ya, waktu makan dia dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Amin. Dan akhirnya bapak itu ya sampai sekarang menjadi anak Tuhan gitu. Karena nggak ada yang datang teman komsel, dan dia ketinggalan sendiri ngobrol dengan kita, dijamah, dilawat. Itu cara Tuhan, maksud saya. Jadi, bukan di komsel, dijamahnya di rumah makan. Yeah. Itu gaya Pak Edi juga ya, Pak Edi Leo ya. Di rumah makan. Itu gayanya Yesus, Pak. Yesus suka makan sama orang berdosa ya. Jadi kalau buka mulut, nanti buka pikiran, buka hati. Ya. Iya. Kalau diajak komsel nggak mau, Pak. Diajak makan mau. Oke. Oke, thank you. Shalom Pak Budi, Pak Roni. Shalom. Hari ini di atas ramai. Ya, shalom. Halo. Ya, mungkin break up room aja langsung, Pak. Silakan masuk breakout room yang mau didoakan, yang mau sharing, silakan. Ya, silakan ya Bapak Ibu. Udah diundang, Bapak Ibu tinggal klik join, nanti bisa di breakout room, yang breakout room ganjil untuk yang pria, dan breakout room yang genap untuk yang wanita. Baik, sementara itu Bapak Ibu yang ada di main room, ya Bapak Ibu yang ada di main room, boleh sekali lagi Pak Roni Daud berdoa untuk yang ada di main room. Mungkin juga ada di antara kita yang baru pertama kali join, mungkin juga ada yang belum bisa mengutarakan apa yang ada dalam isi hatinya, pergumulannya, keluarganya, bisa sekalian juga didoakan. Silakan, Pastor Roni. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mendengar doa orang benar dan menjamin kalau itu didoakan maka sangat besar kuasanya. Sebelumnya kami berdoa secara khusus buat semua saudara kami yang bersama-sama kami saat ini yang sedang menghadapi pergumulan apapun di dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama di atas segala nama, sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang merindukan pemulihan keluarga itu terjadi. Mari Roh Kudus Kau menjamah setiap orang yang dalam pergumulan mereka masing-masing, agar supaya Tuhan Engkau memberikan kelegaan. Firman-Mu menjamin, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan, kelegaan yang daripadamu itu mengalir atas setiap mereka. Dan berikan mereka kekuatan untuk memikul kuk yang baru. Kuk yang Kau berikan itu, yang bebannya ringan, enak. Di mana Engkau sendiri yang akan memikul bersama dengan kami. Dan kami akan tinggal mengikuti Engkau Tuhan. Sebagai senior kami dalam pergerakan maju ke depan dalam setiap keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa. Juga karuniakan hikmat bagi setiap saudara kami yang bergumul, entah itu keuangan, entah itu keluarga atau apapun. Hikmat yang tentunya sesuai dengan kebenaran firman-Mu untuk kami bisa memanage hidup kami, memanage uang kami, memanage rumah tangga kami dengan baik. Sehingga dengan demikian kami boleh tertolong, bisa melewati pandemi ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Sebab kami percaya bahwa God still in control. Tuhan tetap dalam kendali apapun. Engkau tidak pernah kecolongan. Engkau tetap dalam kendali-Mu di masa pandemi sekalipun ini Tuhan. Engkau sanggup menolong sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Bagi kami yang percaya kepadamu pun tidak ada yang mustahil. Kalau Yesus Kristus dulu buat mujizat, hari ini pun Tuhan tetap sanggup
melakukan mujizat bagi setiap kami. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, kami pun juga ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan. Pak Doni kena juga rupanya. Please. Alma mater juga ya. Please turn off your camera. Oh iya. Iya, kalau yang belum kena ini, yang jangan lihat ada yang kenal lah, ya. Tapi kalau yang saya dapat masukan dari Pak Gondo, dapat ini baru ya. Jadi ada yang namanya titer antibody, Pak. Jadi boleh dicek titer antibody buat yang sebelum divaksin, supaya tahu berapa nanti titer antibody, dan setelah divaksin titer antibodinya naik berapa. Karena ada yang sudah divaksin nggak naik. Yang biasanya yang udah kena COVID, titer antibodinya tinggi gitu. Ya. Standarnya 120, seperti wali kota Bogor itu 190 sekian, nggak usah divaksin katanya. Kenapa? Karena masih bagus. Tujuan dari vaksin menaikkan titer antibodi. Nah, saya sendiri diperiksa kemarin 540, Pak. Wah. Jadi saya ke dokter dibilang jangan divaksin, karena kalau divaksin ya buat apa gitu. Cuma masalahnya gini, kalau naik pesawat kan mesti divaksin sekarang. Ini yang jadi saya tadi tanya sama orang yang di MKG itu lagi ada vaksin. Saya gimana nih? Harus surat vaksin, padahal antibodi saya 540, Pak Gondo aja 300 gitu. Istri saya 285, padahal 200 pun nggak perlu divaksin, Pak. Nah, kalau Pak Roni mungkin lebih tinggi lagi, pasti udah divaksin. Dokter bilang saya, kira-kira dokter aja sudah bilang 2000, Pak. Bisa ada yang 4000, Pak. Iya. Jadi tinggi banget gitu. Udah itu kalau ditaruh di orang COVID nggak bakal kena. Tapi saran saya, Pak, mendingan tetap divaksin, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Aman ya. Saya aman, saya sudah selesai sama Pak Brian tuh. Brian berapa? Belum Tiga jam. Tapi titer belum diperiksa ya, Pak ya? Udah 2 kali nih kami. Jadi saya udah pas 2 minggu vaksin kedua. Jadi oke. Titernya belum dites ya, tes titer di laboratorium. Oh belum, saya belum tes. Kan menunggu 2 minggu Pak baru dites. Nah, jadi sebenarnya sebelum divaksin titernya diperiksa, setelah divaksin titernya diperiksa lagi naiknya berapa gitu. Oh iya. Titer antibody. Jadi ada orang yang divaksin nggak naik, Pak. Iya betul. Biasanya kalau kita habis divaksin dia akan drop, Pak. Ini bahaya, nggak boleh kemana-mana itu dalam waktu minggu atau 2 minggu. Setelah yang kedua baru bisa naik. Iya. Ini sebenarnya pengetahuan aja lah. Ya kita berharap supaya COVID ini udah mulai hilang ya, udah mulai landai di Indonesia. Itu luar biasa. Ya. Yang nggak kenal jangan kenal ya. Yes. Saya berdoa. Tapi nanti masalah yang baru lagi pasti ada lagi. Ya, memang ya, Tony, yang saya dengar ya dari dokter, karena di gereja juga banyak dokter. Jadi kalau yang seperti Sinovac itu misalnya 100 orang divaksin, 65 orang nanti akan berhasil. Yang 35 orang itu tidak akan terbentuk. Jadi 35% tidak akan terbentuk di dalam tubuhnya. Jadi kalau yang setelah divaksin 2 kali, diperiksa 1 bulan kemudian di lab ya, tidak ada imunnya, tidak ada antibodinya, berarti dia harus jaga sendiri aja. Nggak ada cara lain lagi, karena udah divaksin nggak terbentuk gitu. Jadi ada yang terbentuk, ada yang tidak terbentuk. Ya, gitu. Ya. Jadi udah divaksin tetap jaga-jaga juga lah ya. Tapi kalau ada titer ini kan ada jadi kelihatan, Pak. Bener nggak kita naik? Kalau naik, ya, lebih aman. Kan Tuhan Yesus sudah bilang, Pak, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tapi kemarin ada pesan Pak Ruyandi yang bagus menurut saya.
menghadapi vaksin itu jangan takut, tapi waspada. Ya. Betul sih. Kita nggak usah takut, ya tuh. Mati hidup di tangan Tuhan. Tapi waspada perlu. Waspadalah. Jaga jarak, pakai masker, tempat tertentu. Oke. Pak Budi, kita sih kalau satu Terima kasih tubuh, semuanya. ya, mungkin minggu depan kita juga bikin pertemuan, ada acara nanti belakang kita bikin ya. Ketemu Pak, kopi darat Pak. Iya, kopi darat kan udah lama ya Pak. Yo. Kopi darat. Ya. Yang nggak lama lagi kita bikin kopi darat, nggak usah takut, udah pakai vaksin semua. Kopi darah kapan, Pak? Ya segera nanti kita buat. Oke. Kita tunggu kabar baiknya. Oke. Makan di darat, Pak. Thank you, Pastor Doni. Pastor Henry, Pastor Doni, thank you. Terima kasih sama-sama. Pak Budi Setiawan, thank you. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mantap. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.